Halo semuanya, kembali lagi bersama tutorial kelas yang diadakan oleh Divisi Akademik Manajemen Hima MBTI 2021. Kali ini tutorial kelas untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah Statistika Bisnis. Bersama aku, Rujiki Amalia, dan nanti bakal ada partner aku, Monica Irene. Kita bakal ngebahas soal-soal perkiraan yang dapat dijadikan latihan buat kalian menghadapi ujian akhir semester nanti. Langsung aja kita bakal ngebahas soal yang pertama, yaitu soal hipotesis satu sampel. Nah, ciri-ciri soal materi hipotesis satu sampel itu di dalam soalnya dia cuma menggunakan satu jenis sampel dan biasanya pertanyaannya apakah terdapat perbedaan rata-rata atau bisa juga pertanyaannya itu apakah rata-rata apakah rata-ratanya lebih dari sekian atau misalnya bisa juga apakah rata-rata kurang dari sekian. Nah, uh, ini soalnya dari sini kita bisa lihat nih dia bilang bahwa uh, perusahaannya itu mengklaim bahwa penjualan mereka itu rata-rata 40 panggilan. Nah, sehingga di sini katanya untuk membuktikan bahwa klaim mereka ini benar, diambil sampel acak sebanyak 28. Sebanyak 28 dari perwakilan penjualan. Nah, dari 28 ini didapat rata-ratanya itu 42. Jadi yang ini itu rata-rata yang ini itu bilangnya X bar. Nah, baru sedangkan yang 28 tadi ini itu N. Nah, baru di sini dibilang standar deviasi sampelnya adalah 2,1. Nah, baru tingkat signifikansinya itu 0,05. Nah, pertanyaannya, dapatkah kita menyimpulkan bahwa jumlah panggilan rata-rata per staf penjualan per minggunya itu lebih dari 40. Nah, jadi di sini dia apakah rata-ratanya itu lebih dari 40. Nah, untuk menghitungnya kita langsung aja nih caranya pertama itu kita pertama-tama banget seperti biasa kita tulis dulu diketahui, ditanya, dan jawab. Baru dari diketahui tadi kita dapat nih N-nya atau jumlah datanya itu ada 28, baru ini harusnya X bar, X barnya itu 42, lalu ini lambang standar deviasi itu 2,1, baru alfa atau tingkat signifikansinya 0,05, terus ini mu-nya 40. Baru ditanyanya apakah mu ini rata-ratanya adalah 40. Nah, jadi jawabnya ada beberapa langkah. Yang pertama itu menentukan hipotesis. Untuk menentukan hipotesisnya itu apa soalnya ini mu besar dari 40 atau lebih dari 40 ini tuh dijadikan H1. Nah, jadi H1-nya adalah mu-nya lebih dari 40. Nah, untuk H0-nya ketika H1-nya itu kurang dari, maka pasangannya adalah ketika H1-nya itu lebih dari pasangannya adalah kurang dari sama dengan. Jadi kalau misalnya nih di H1-nya itu dia kurang dari, maka pasangannya untuk H0-nya itu adalah lebih dari sama dengan. Begitu juga sebaliknya. Baru kita tingkat signifikansinya itu tadi 0,05, baru sekarang kita menentukan nilai kritis atau kita menentukan Z-table-nya. Nah, di sini Z-table kita bisa lihat dari table Z, itu berdasarkan alpanya 0,05, maka diperoleh Z-table-nya itu plus minus 1,65. Nah, baru kita ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan kriteria pengujian, atau di sini kita nentuin Z hitung. Nah,
Z hitungnya itu rumusnya ini nih. Yang ini rumusnya. Nah, rumusnya itu X bar dikurang mu per standar deviasi dibagi akar dari N, akar dari jumlah datanya. Nah, di sini kita langsung masukin aja angka-angka yang udah kita dapetin tadi diketahui. Jadi di sini 42 dikurang 40 per 2,1 dibagi akar dari 28. Di sini untuk mempersingkat waktu, aku nggak kasih lihat hitungannya berapa, langsung aja aku tulis nilai akhirnya. Nanti untuk kalian, aku lebih nyaranin buat ini dikasih tahu pakai langkah selanjutnya gitu. Jadi misalnya di sini tuh tulis dulu 42 kurang 2 itu 2, terus itu hasilnya berapa gitu. Di sini. Jangan langsung ke hasil ini. Soalnya uh, terlalu singkat, jadi kita kasih step penjelasannya gitu. Ini aku mencontohinnya kayak gini biar singkat aja. Nah, ini ketika udah dimasukin di kalkulator, hasilnya adalah 5,03. Nah, baru langkah selanjutnya kita masukin nih angka-angka Z table sama Z hitungnya tuh ke dalam grafik. Jadi kita langkah selanjutnya adalah membuat grafik. Nah, grafiknya itu seperti ini. Nah, kita pakai yang ini, yang di kiri, dan kita tuh pakainya yang one tail. Ini tuh kita tuh memilih grafiknya itu yang mana berdasarkan hipotesisnya. Karena hipotesis kita itu di sini H1-nya adalah lebih dari, maka kita pakainya yang di sebelah sini, yang one tail yang di sebelah sini, yang di sebelah kiri, one tail yang di sebelah kiri. Nah, kalau misalnya hipotesis satunya itu kurang dari, maka kita pakai one tail tapi yang di sini, yang di kanan. Nah, kalau misalnya hipotesisnya itu sama dengan dan tidak sama dengan, itu berarti kita pakai two tail. Nanti bakal ada contoh two tail. Nah, karena di sini tadi seperti yang aku bilang tadi, soalnya itu dapatnya adalah lebih dari, maka kita pakai yang seperti ini. Nah, untuk daerah yang diarsir ini H0-nya ditolak, sedangkan daerah yang tidak diarsir itu H0 tidak ditolak. Nah, untuk batas arsir dan tidak diarsir itu adalah nilai Z table, yaitu di sini 1,65. Nah, kenapa kita pakai minus? Karena ini dia tadi, karena hipotesisnya dan karena hipotesisnya ini lebih dari, maka kita pakai grafik yang kiri yang kurang dari, maka itu kita ambil nilainya yang minus. Jadi kita ambil yang minus ini 1,65, baru ini Z hitungnya itu 5,03. 5,03 ini kan lebih dari ya, lebih dari si Z table-nya, otomatis dia bakal masuk ke kanan. Di sini berarti dia masuk ke daerah H0 tidak ditolak gitu. Karena jadi langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu bisa dibikin kayak gini, karena hasil Z hitung berada pada area H0 tidak ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah panggilan rata-rata per staf penjualan per minggu kurang dari sama dengan 40. Nah, perlu di-highlight di sini H0 tidak ditolak. Ada beberapa dosen yang bilangnya maunya itu H0 tidak ditolak, tapi ada juga beberapa dosen yang ngebolehin kalian nulisnya itu H1 H0 diterima gitu. H0 diterima. Tergantung, ikutin aja tergantung dosen pengampu kalian masing-masing. Nah, di sini kan H0 tidak ditolak alias H0 diterima. Berarti kita ikut hipotesis yang ini, yaitu kurang dari sama dengan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penjualan per minggu itu kurang dari sama dengan 40, kayak gitu. Nah, ini dia soal hipotesis satu sampel. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya masih tentang pengujian hipotesis, tapi yang sekarang yang 2 sampel.
Di sini kita bisa baca soalnya. Direkturnya itu pengen membandingkan jarak yang ditempuh oleh karyawannya yang kantor pusatnya itu di Cincinnati dan di Pittsburgh. Nah, dia ngambil sampel dari yang karyawan Cincinnati-nya itu 35. Ini bisa dibilang itu N1. Cincinnati-nya dianggap kita misalkan Cincinnati-nya itu 1. Dan Pittsburgh-nya itu 2. Nah, baru tadi 35 karyawan Cincinnati dengan rata-rata 370. Berarti ini standar deviasi rata-rata X bar 1. X bar 1. Nah, ini selanjutnya sampel 40 karyawan Pittsburgh. Berarti ini N2. Ini N2 baru menunjukkan bahwa mereka melakukan perjalanan dengan rata-rata 380, berarti ini X bar 2, rata-rata kedua. Nah, baru standar deviasi untuk populasinya, untuk karyawan Cincinnati-nya 30, berarti ini standar deviasi 1, sedangkan yang ini standar deviasi 2. Gitu. Tingkat signifikansinya berarti alpha sama dengan 0,05. Nah, baru di sini dia nanyanya adalah apakah terdapat perbedaan nih? Apakah terdapat perbedaan dari rata-rata antara karyawan Cincinnati dengan Pittsburgh? Nah, langkahnya itu kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Kita seperti biasa kita terus diketahui, ditanya, terus jawab, diketahuinya seperti yang udah aku bilang tadi, N1-nya 35, N2-nya 40, X bar 2-nya itu 380, X bar 1-nya 370, standar deviasi 1-nya itu 30, standar deviasinya 2. Standar deviasi 2-nya itu 26 dan alfanya atau tingkat signifikansinya 0,05. Nah, ditanyanya apakah terdapat perbedaan antara jarak tempuh karyawan Cincinnati dan Pittsburgh. Nah, cara jawabnya langkah-langkahnya masih sama. Yang pertama itu membuat hipotesis. Nah, karena soalnya ini ditanyanya adalah apakah terdapat perbedaan, berarti hipotesisnya itu adalah sama dengan dan tidak sama dengan. Ingat, kalau yang di soal itu yang ditanya itu bakal jadi H1. Jadi ketika soalnya berbunyinya apakah terdapat perbedaan itu berarti nggak sama dengan gitu. Jadi terdapat perbedaan berarti artinya dia tidak sama. Jadi H1-nya adalah mu 1 atau rata-rata 1 itu tidak sama dengan rata-rata 2, rata-rata populasi gitu. Jadi untuk H1-nya itu tidak sama dengan. Nah, ketika H1-nya tidak sama dengan, maka pasangannya H0-nya adalah sama dengan. Nah, ini dia tadi aku sempat mention di soal sebelumnya. Gitu. Nah, jadi pembuatan hipotesisnya seperti ini. Langkah selanjutnya itu tingkat signifikansinya itu 0,05. Baru langkah selanjutnya kita cari nilai kritis atau Z-table. Z-table-nya itu lihat dari table Z, karena ini 0,05 berarti dia plus minus 1,65. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan kriteria pengujian atau menentukan Z-hitung. Nah, Z-hitung ini untuk rumus Z-hitung hipotesis 2 sampel yang standar deviasinya diketahui dua-duanya. Jadi, kalau misalnya standar deviasinya nggak diketahui, itu rumusnya satunya lagi yang pakai rata-rata. Jadi, ada 2 rumusnya. Untuk yang standar deviasinya diketahui atau untuk standar deviasinya tidak diketahui. Gitu. Nah, karena ini kita diketahui standar deviasinya, kita pakai rumus yang ini. Yaitu rumusnya adalah X bar 1 dikurang X bar 2
dibagi akar dari standar deviasi satu kuadrat dibagi jumlah data 1 atau N1 ditambah standar deviasi 2 kuadrat dibagi jumlah data 2 atau N2. Gitu, jadi ini rumusnya. Baru kita masukin angka-angkanya di sini sesuai rumusnya. Baru kita dapat angkanya adalah minus 1,53. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukin nih Z hitung dan Z tabelnya ke dalam grafik. Jadi langkah selanjutnya adalah membuat grafik. Nah, di sini karena ini hipotesisnya kayak gini, sama dengan dan tidak sama dengan, maka ini kita pakai to tail. To tail itu berarti 2 di sini ya. 1, 2 gitu, to tail jadinya. Nah, karena dia tuh tail berarti kita itu pakainya dua-duanya nih, plus minus. Plusnya dipakai, minusnya juga dipakai. Jadi ini plusnya di sini, minusnya di sini. Nah, baru sedang Z hitung kita tadi itu minus 1,53. Itu kira-kira di sini lah ya. Kira-kira di sini minus 1,53 dan itu masuk ke area H0 tidak ditolak. Nah, jadi ketika bikin kesimpulan, nulisnya lagi, karena Z hitung dalam kurung minus 1,53 berada pada daerah H0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam jumlah rata-rata jarak tempuh perjalanan per bulan antara karyawan Cincinnati dan Pittsburgh. Ini untuk kalimatnya ini samakan aja dengan soalnya. Jadi ikuti kalimat soalnya gimana. Yang perlu di-highlight di sini ini H0 tidak ditolak. H0 tidak ditolak berarti H0 diterima. Berarti kita pakai hipotesis H0 yaitu sama dengan. Jadi penulisannya bisa juga gini, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata jarak tempuh perjalanan per bulan antara karyawan Cincinnati dan Pittsburgh adalah sama. Itu juga bisa nulisnya kayak gitu, atau kalian nulisnya seperti ini, tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan kan berarti sama ya. Nah, jadi kayak gitu. Gimana kalian mau bikinnya aja. Kalau misalnya kalian mau tulis jumlah rata-rata yang ini sampai sininya di depan, berarti di belakang kalian tambahin adalah sama, atau kalian bisa kayak gini, bahwa tidak terdapat perbedaan dalam jumlah rata-rata ini, gitu. Itu dia soal uji hipotesis 2 sampel. Nah, selanjutnya kita ke soal selanjutnya. Ini masih tentang uji hipotesis 2 sampel, namun ada yang berbeda dengan uji hipotesis 2 sampel yang sebelumnya. Kali ini kita ngebahasnya itu proporsi. Dari mana kita tahu kalau itu yang dibahasnya adalah proporsi? Karena di sini soalnya disebutkan bahwa proporsi populasi. Nah, di sini kata kuncinya adalah kata proporsi. Jadi ketika ada kata kunci proporsi dan di sini ada 2 sampel, yaitu di sini pekerja kerah putih, white collar, dan pekerja kerah biru. Ada 2 sampel. Jadi itu 2 sampel tapi yang tentang proporsi gitu. Kalau yang ini tadi tentang rata-rata, yang soal sebelumnya, yang soal nomor 2 ini tentang rata-rata, hipotesis 2 sampel tentang rata-rata. Nah, yang ini, yang ketiga ini adalah uji hipotesis 2 sampel tentang proporsi. Nah, dari soalnya ini kita bisa lihat nih bahwa dia menemukan 220 Nah, 220 ini itu adalah X1-nya, baru 489 ini adalah N1, baru 522 ini adalah X2, baru 1243 ini adalah N2. Nah, baru di sini dia disebutkan bahwa asumsi sampelnya independen. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih, tapi penting karena kalau misalnya sampelnya nggak independen itu beda lagi rumusnya. Gitu.
baru di sini dia tingkat signifikansinya itu 0,05. Baru ditanya apakah H0 bahwa proporsi populasi bisa sama untuk kedua kelompok pekerjaan. Nah, kita langsung aja, kita tulis dulu. Yang pertama itu diketahui, ditanya, dijawab. Diketahuinya, ini aku pakai permisalan angka 1 atau X1, X2 ini untuk pekerja kerah putih, dan pekerja kerah biru itu aku kasih lambang 2 gitu. Jadi X2 gitu, berarti ini X-nya punya kerah biru gitu. X1-nya 220, X2-nya 222, N1-nya 489, N2-nya 1243, alfanya atau tingkat signifikansinya 0,05. Terus ini ada catatan diasumsikan bahwa sampelnya independen. Baru ditanya apakah proporsi populasi bisa sama untuk dua kelompok pekerjaan. Sebenarnya di sini dimensionnya itu adalah hipotesis nol. Hipotesis nolnya itu sama dengan. Nah, jadi kita bikin hipotesisnya adalah H0-nya itu sama dengan. H0 sama dengan, baru H1-nya otomatis pasangannya sama dengan, yaitu tidak sama dengan. Nah, baru kita tingkat signifikansi, baru tentuin Z-table, karena 0,05 berarti 1,65 plus minus, baru sekarang kita hitung Z-hitungnya. Nah, Z-hitungnya ini, rumusnya ini rumusnya, aku tandain tuh rumusnya ada, ini ada 3 rumus ya sebenarnya. Nah, gini, 3 rumus. Jadi, Z hitung, ini rumusnya P1 dikurang P2 per akar dari PC dikali 1 min PC per N1 plus PC 1 kurang PC per N2. Untuk rumus P1-nya itu ini X1 per N1, P2-nya X2 per N2, sedangkan rumus PC-nya itu ini X1 plus X2 per N1 plus N2 gitu. Nah, jadi kita hitung, di sini kita dapat nih 0,44, 0,41, 0,42. Ini yang udah aku buatin, makanya di sini pakainya simbolnya mendekati gitu, karena ini udah pembulatan. Baru kita masukin ke rumusnya tadi, kita masukin semuanya, terus kita dapat hasilnya adalah ini 1,13. Nah, dari hasil hitungnya tadi, kita langkah selanjutnya adalah masukkan angka-angkanya tadi ke grafik. Jadi langkah selanjutnya adalah membuat grafik, yaitu di sini karena hipotesisnya itu sama dengan dan tidak sama dengan, maka kita pakai two tail. Two tail seperti ini, berarti minusnya di sini, ini plusnya, baru tadi hasilnya kan positif 1,13, itu kira-kira di sini. Jadi dia masuk ke area H0 tidak ditolak. Jadi kita bikin kesimpulan nih, karena hasil Z hitung 1,13 berada pada area H0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi populasi bisa sama untuk dua kelompok pekerjaan. Jadi H0 tidak ditolak, jadi H0-nya diterima, kita kesimpulannya ini sama dengan, kita balik lagi ke soalnya, yaitu bisa sama untuk kalimatnya, bisa sama untuk dua kelompok pekerjaan tersebut gitu. Ini dia untuk uji hipotesis 2 sampel yang proporsi. Selanjutnya bakal dilanjutkan sama Monica. Baik, untuk selanjutnya akan bersama saya, Monica, dan sekarang aku akan lanjutin untuk soal 4, 5, dan 6. Jadi untuk soal nomor 4 ini, kita langsung aja. Soalnya ini ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Pendidikan menghasilkan perkiraan tingkat stres mahasiswa berbanding dengan jumlah waktu istirahat.
pada setiap perkuliahan daring dilakukan terhadap 120 mahasiswa. Ini ya, ada totalnya 120 mahasiswa bisa dilihat. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk bisa dilihat ini ada data-datanya, tingkat stresnya, ada waktu istirahatnya, ada juga totalnya. Nah, tiap tingkat stres itu punya kategorinya, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Uji hipotesis. Ini soalnya apakah waktu istirahat dan tingkat stres bersifat independen atau dependen dengan alfanya 0,05 atau signifikansinya bisa dibilang gitu juga, dan disuruh buat keputusan dan kesimpulan dengan tepat. Nah, ini tuh kita pakai cara yang 6 tahap itu, dari yang penentuan hipotesis sampai ke pengambilan keputusan menggunakan grafik dan tabel dan perhitungan uji statistiknya. Bisa dilihat ini ada diketahuinya beberapa ya. Ini ada yang 120 mahasiswa, ada yang selanjutnya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, langsung aja ini diketahuinya apa dan ditanyanya apa. Ingat ya, untuk tulis diketahui, ditanya jawabnya. Jadi ketahuinya tadi N-nya ada 120, N itu adalah total semuanya, C itu 3, 3 itu adalah 3 kategori. Tadi ada yang tinggi, rendah, sama sedang. 3 kelas ya, berarti maksudnya. Alfanya 0,05, signifikansi itu tingkat kepercayaannya 0,05. R ini ada 3, R itu adalah row, baris. R-nya ada 3. Nah, row-nya itu maksudnya yang di sini, ini, ada 15 menit, ada 15 sampai 30, ada yang lebih besar dari 30 menit. Nah, langsung aja ditanyanya adalah keputusan dan kesimpulan yang tepat. Jadi untuk hipotesisnya itu yang pertama untuk H0-nya waktu istirahat dan tingkat stres bersifat independen. Tadi pertanyaannya itu ya. Jadi itu yang dijadiin H0-nya. Untuk H1-nya berarti yang berlawanan dari H0, waktu istirahat dan tingkat stres tidak bersifat independen. Ini tinggal dikasih kata tidaknya. Itu adalah hipotesisnya. Nah, kita pakai X kuadrat di sini atau bilangnya Chi, CHI itu. Bilangnya kayak hitung dan kayak tabel. Kita pertama-tama cari nilai X kuadrat. X kuadrat tabelnya, X kuadrat tabel itu lihat dari nilai DF-nya. DF sama nilai alfanya. Nah, DF-nya itu rumusnya ini. R-1 kali C-1. R-1 tadi ada 3, C-nya ada 3 juga. Tinggal dikurangin masing-masing. Ini 3 min 1, 3 min 1, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi DF-nya itu ada 4, alfanya ada 0,05. Tinggal cari di tabel X kuadrat, cari yang ke kanan itu 0,05, yang kolom DF cari ke bawah yang 4. Jadi ntar yang ke kanannya gini, kan ada gini biasa. Nah, yang di sini cari yang 0,05 atau nilai alfanya, yang di sini yang ke bawah cari nilainya 4 atau nilai DF-nya. Nah, ntar kalau kalian itu tinggal tarik titik temu di sininya berapa. Misalnya 4 kan. Misalnya 4, di sini 0,05, ntar tinggal titik temunya di sini berapa. Nah, nilainya 9,488. Nah, kalau udah gitu, kita tinggal masukin nilai X kuadrat hitung. Cari nilai X kuadrat hitung rumusnya ini. Ini sigma tuh totalnya dari F0 min FE kuadrat per FE. FO itu adalah nilai, F0 itu adalah nilai masing-masing dari tabel tadi. Jadi satu-satu. Di sini, ini ada 18, 6, 8, 10, 7, 18, 7, 8, 28. Ini itu adalah nilai FO-nya. FE itu adalah nilai perhitungan dari tabelnya. Jadi, FE itu adalah C1R1. C1 itu kolom 1, R1 itu row 1. Kita lihat nilai totalnya. Jadi di sini FE-nya 2 misalnya. Oh, kita ambil yang di terakhir deh misalnya ya. Ini 23,85. 23,85 itu dari mana? Berarti 23,85 yang di sini itu adalah nilainya dari row terakhir. Lihat ini 28 kan. 28 itu di sini. Berarti kanan kirinya C3R3 kan berarti ini. Ini dia di kolom ketiga, di row ketiga. Kita ambil nilai totalnya. Yang diambil itu nilai ini, 53 dikali 54 dibagi 120.
Nah, hasilnya itu adalah si 23,85 yang di ujung di sini. Nah, satu lagi misalnya yang ini yang 15,75 itu dari mana? FO-nya kan yang 18 nih ya. Yang 18 itu adalah yang ini. Yang ini tuh berarti dia adalah baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua yang ini, kolom ketiga yang ini. Nah, berarti kita ambil angkanya adalah 35 dikalikan dengan kolomnya 54. Ambil nilai totalnya aja. 35 kali 54 dibagi dengan total semua 120. Hasilnya adalah 15,75. Sama halnya dengan yang lain semua kayak gitu. Jadi masing-masing per FO-nya, per masing-masing ini. Nanti 18 berarti 32 dikali dengan 45 dibagi 120. Terus yang 6 juga berurutan aja biar nanti nggak ada yang ketinggalan gitu. Yang 8 juga, 8 itu berarti 32 dikali 8 yang ini ya. 8 yang ini itu berarti 32 dikali dengan 54 dibagi 120 kayak gitu. Semua satu-satu sampai ini totalnya ada 9 kan. Nih, dari 18 sampai 28 itu kalian hitung satu-satu. Baru dari sini berarti itu di sum, artinya dijumlahin semua, dapat nilainya hasil akhirnya itu adalah 26,704. Itu berarti X kuadrat hitungnya, atau nilai K hitungnya. X kuadrat hitungnya gitu ya. Jadi kita udah dapat ini X kuadrat tabel, kita juga dapat X kuadrat hitung. Gitu. Kita langsung ke grafik. Nah, langsung gambar grafiknya. Ini itu grafik X kuadrat. Keputusannya itu, kaidah keputusannya karena X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. X kuadrat hitungnya kan tadi 26,704 ya, berarti dia ada di daerah arsiran. Ada di sini, berarti dia di sebelah kanannya X kuadrat tabel lebih besar dari, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, daerah yang diarsir ini, pokoknya daerah yang sebelah kanan dari X kuadrat tabel, jadi kan kalau gambar itu, gambar dulu grafiknya kayak gini, si biru-birunya itu, terus kalian tarik garis di sini, itu titiknya tuh adalah si X kuadrat tabel. Terus kalian lihat X kuadrat hitungnya di mana? X kuadrat hitungnya apakah dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri dari si garis X kuadrat tabel itu. Kalau dia sebelah kanan atau berarti dia masuk daerah arsiran, berarti dia lebih besar, itu berarti dia H0 ditolak. Kalau dia masuk kiri, berarti dia masuknya H1 diterima. Salah, H0 ditolak, diterima. Gitu. Kebalikannya aja. Intinya kalau dia jatuh di daerah arsiran, berarti H0 ditolak. Gitu. Kalau udah tahu berarti tinggal bikin tarik kesimpulan. Nah, melihat hasil perhitungan uji statistik dan nilai tabel, berarti maksudnya X kuadrat dan X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel, dapat diambil kesimpulan bahwa waktu istirahat dan tingkat stres tidak bersifat independen atau bersifat dependen. Intinya gitu. Jadi kalian tinggal nulis lagi, karena tadi H0 ditolak, yang diterima berarti H1. Nah, kalian tinggal tulis di hasil jadinya kesimpulan ini, si kata-kata yang ada di H1 tadi. Seperti itu untuk nomor 4. Selanjutnya kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah soalnya gini. Universitas Telkom melakukan penelitian untuk mengetahui apakah metode pengajaran baru dengan praktikum dan video pembelajaran selain metode standar akan memberikan hasil yang berbeda atau tidak terhadap kemampuan akademik mahasiswa. Nah, kalau udah pertanyaannya kayak gini, berarti kita tahu ini tuh nanti kita pakai uji F. Untuk mengetahui efektivitas kedua ini, kita lihat ada 21 mahasiswa dipilih secara acak. Dan setiap metodenya diterapkan kepada 7 orang mahasiswa. Nih, metodenya ada datanya ini ya, standar plus ini metode standar ini tuh metode standar yang lama yang sebelumnya, ntar bakal ikut dibandingin juga. Ini yang baru. Nah, 2 ini baru. A dan B itu baru. Dengan taraf meta 5% atau sama aja nih kayak soal sebelumnya, maksudnya signifikansi atau tingkat kepercayaannya itu 0,05. 5% itu 0,05. Lakukan 6 tahap pengujian hipotesis. Itu sama caranya, lengkap dengan kurva uji hipotesis dan buatlah kesimpulan. Nah, itu tadi sama kayak sebelumnya. Tinggal kita ikutin tahap-tahapnya aja. Kita lanjut aja ke soal jawabannya. Nah, kalau udah pertanyaannya tadi tuh
kita kan tahunya pertanyaannya di bawah apakah ada perbedaan kalau misalnya kita udah menggunakan strategi atau standar pembelajaran yang baru. Kalau udah pertanyaannya kayak gitu, itu berarti pakainya ANOVA. Nah, ANOVA itu kita ikutin aja, ini ada rumus-rumusnya, SSA, MSA, SSW, dan MSW. Pertama-tama kita tulis dulu kayak biasa diketahuinya apa aja. Teman-teman boleh tulis ulang lagi tadi yang tabelnya, ditambah lagi sampai paling diketahuinya ini. Terus ditanya pengujian hipotesis dan kesimpulan dengan 6 tahap yang baru. Nah, yang pertama itu kita tulis dulu diketahui pengujian hipotesisnya apa aja. Nah, untuk ANOVA yang kita perlukan itu adalah rata-rata. Karena kita perbandingannya adalah semua perbandingan rata-rata. Jadi yang pertama, nilai ini kita cari dulu, X bar itu adalah rata-rata ya, teman-teman. X bar 1, X bar 2, X bar 3. X bar 1 itu apa? X bar 1 itu adalah total semua rata-rata yang metode standar 1. Nah, kalian kalau mau nyari X bar 1 yang ini X1, ini X2, yang ini X3. Nah, kalian cari rata-ratanya. Ini semua kalian jumlahin, si 60, 70, 55, sampai ke 65 kalian jumlahin, kalian bagi berapa ya? 1, 3, 8. N-nya ada 8 kan? 60 ke 8, 65-nya ada 8. Kayak cari rata-rata biasa aja. Jadi kalian cari rata-rata masing-masing metode. Nah, jadi ini 89 ditambah sampai 95 dibagi 8, 82 sampai 77 dijumlahin sampai totalnya berapa dibagi 8. 8 itu jumlah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ini nyari rata-rata biasa. Kalau udah hasilnya ini masing-masingnya. Nah, tadi metode standar pertama itu 60, yang standar A itu 90,5, standar B itu yang 77,5. N itu adalah jumlah masing-masing datanya tadi ya, tambah semua 8. Jadi N totalnya ada 24, tinggal 8 kali 3. Ini N total, 24. Nah, ini pentingnya kalian harus cari X bar bar. X bar bar itu apa sih? X bar bar itu rata-rata semua tadi, yang 3 ini, itu kalian cari lagi rata-ratanya. Jadi 60 tambah 90,5 tambah 77,5, kalian bagi sama 3. Kayak ini rata-rata biasa. Jadi ketiga X bar 1, 2, 3 ini kalian rata-ratain lagi. Hasilnya ada 72,67. 60 tambah 90,5 tambah 77,5 bagi 3. 72,67 hasilnya gitu. C ini adalah biasa kayak tadi sebelumnya ada 3 jenis metode kan. Standar, standar A, standar B. Berarti 3 gitu. Oke lanjut. Jadi yang kedua ini, tahap kedua kita mencari uji statistiknya, perhitungannya. Jadi yang pertama kita cari SSA. SSA itu apa? SSA itu adalah sum of squares among the groups. Jadi sum of square itu sum itu kan tadi jumlah ya, ini totalnya E. Terus itu tanda aku ganti warna dulu deh. Ini E. E itu bilangnya sigma itu berarti penjumlahannya totalnya. Kita square, sum of square itu dikuadratin among the groups. Among the groups apanya? Ini kan tadi totalnya semua ini. Among the groups itu di antara grup-grupnya ada macam-macam kan tadi. Nih ada grup 1, ada grup 2, ada grup 3. Nih 60 tuh punya X1, 90,5 tuh punya X2, 77,5 tuh punya X3. Rumusnya ini, NI itu adalah jumlah data masing-masing metode atau grupnya, kelompoknya. Kan sama nih ya, masing-masing 8, 8, 8. Tinggal kalian masukin aja. 8 kali 60-nya adalah X1-nya, 60 dikurangin sama X bar bar, 72,67. Dikuadratin tambah 8 kali 90,5 itu X2, seterusnya sampai akhir, sampai beres. Kalau udah hasil total akhirnya, kita jumlahin, hasilnya 3873,4936 nih. Kalau udah dapat SSA, kita cari juga sama SSW-nya. SSW itu nanti buat MSW. Mungkin kalau untuk itu kita lanjut ke MSA dulu aja. MSA ini itu adalah mean square among the groups. Jadi mean square itu kita pakai buat nyari rata-ratanya lagi. Sama aja mean square among the group. Ini kan tadi square among the group itu yang ini ya, si SSA-nya. Makanya SSA pasangannya MSA. Jadi buat nyari MSA kita nyarinya SSA, buat nyari MSW kita nyari SSW. Gitu.
Ini mean square among the groupnya kita tinggal masukin rumusnya SSA per C-1, C-nya itu tadi 3 ya. 3 kelompok kan, 3 jenis metode. Kalian tinggal masukin si nilai SSA tadi, dimasukin 3 min 1 itu bagi 2 berarti ya. Hasilnya 1936,7468. Ini kalian simpan. Terus kita cari SSW sekarang. SSW itu adalah sum of squares within the group, dalam grupnya sendiri. Jadi ini kalian agak panjang emang. Sebenarnya bukan ribet, tapi lebih ke teliti aja teman-teman. Biar teman-teman nggak ketukar-tukar atau nggak kelewat. Itu caranya emang benar-benar harus teliti. Satu-satu teman-teman cek caranya gimana. Jadi satu-satu itu teman-teman lihat, itu kan rumusnya ada ini sigma kali XIJ. XIJ itu nanti di sini dikurangin XI kuadrat ini. XI masing-masingnya. Jadi satu-satu ini dilihat lagi. Ini 60. Kayak mirip sama yang sebelumnya. Jadi masing-masing ini teman-teman hitung sama rata-rata per metodenya. Tadi kan ini 60 sampai 65 tuh miliknya metode standar, miliknya X1. Berarti 60 dikurangin sama rata-rata metode standar, dikuadratin, dikali sama, dikuadratin aja. Terus ntar ditambah, ikutin rumusnya, ditambah sama 70 dikurangin rata-ratanya metode standar. Metode standar kan tadi rata-ratanya 60. Berarti 60, misalnya ini yang pertama ya 60 kurang 60 kuadratin. Terus ditambah 70 kurang 60 kuadratin. 55 kurang 60 kuadratin tambah 68 kurang 60 kuadratin. Seterusnya sampai beres yang X1 sampai 65 kurang 60 kuadratin. Baru lanjut ke yang selanjutnya 89 kurang rata-ratanya yang X2. Rata-ratanya X2 berapa? 90,5. Gitu. 89 kurang 90,5 kuadratin, 78 kurang 90,5 kuadratin, sampai akhir sampai 95 kurang 90,5. Seterusnya, berarti yang X3 itu 82 dikurang sama rata-ratanya X3 sampai beres. Dijumlahin semua. Hasilnya adalah ini, 1490. Sebenarnya nggak susah, tapi mungkin lebih ke banyak aja kali ya tahapnya. Jadi teman-teman kalau bisa ngerjainnya itu benar-benar teliti, jangan sampai ada yang dilewat-lewatin. Kalau udah ngerjain satu, fokus ke nomor itu aja dulu gitu ya, biar teman-teman nggak keteteran gitu. Misalnya lompat-lompat gitu, jangan ngerjainnya, jangan lompat-lompat. Takutnya nanti banyak yang ketinggalan. Karena ini takutnya waktunya nggak cukup, jadi teman-teman harus teliti dan cekatan juga ngerjainnya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya kita nyari MSW, mean square within groups. Rumusnya ini kurang lebih mirip sama MSA, cuma ini bawahnya kita N min C. N itu N total ya, 24. C itu yang 3. 24 yang ini, C yang 3 biasa, atau saya tinggal masukin nilai yang SSW. Di 1490 dibagi 21 sama dengan 70,9523. Nah, ini udah dapat nilai semuanya. Kita lanjut ke nilai F-table. Nilai F-table itu kita butuh DF1, DF2. Untuk lihatnya di nilai tabelnya. DF1 itu rumusnya itu adalah C-1, ya, C-1. DF2 itu adalah N-C. N-C. N tadi, C itu jumlah kelasnya, min 1, 24 itu tadi adalah N total, kurangnya sama 3. Berarti ini DF-nya itu kalian lihat nilai di F-table, DF1, DF2, tinggal dicari aja titik temunya yang mana di nilai F yang 0,05. Karena ada beberapa ya, F-table ada 0,025, 0,05, 0,01. Nah, itu kalian teman-teman cari aja yang 0,05, terus kalian cari DF1, DF2-nya. DF1 biasanya ke kanan, cari yang DF2-nya juga, ntar cari yang nilainya 2 sama 21. Titik temunya berapa? Nah, di sini titik temunya 3,47 gitu. Nilai F-table-nya ini. Nah, balik ke warna kuning. Nah, F hitungnya itu tadi kita pakai nilai MSA sama MSW. Yang among the groups sama within the groups. Tadi udah dapet yang nilainya, tinggal dimasukin aja. Bagi sama MSW, MSA bagi MSW dapat nilainya 27,2964. Nih.
Udah deh, mirip kerjanya sama kayak yang tadi, gambar grafiknya. Ingat, gambar grafiknya, tarik dulu garisnya di sini, masukin nilai F tabel hitungnya, salah F tabelnya 3,47. Nah, terus lihat nilai F hitungnya, apakah dia jatuh di kanan atau di kiri. Apakah dia jatuh di daerah penolakan H0 apa enggak. Karena ini di sini dia jatuh daerah arsiran, berarti F tabelnya lebih besar dari F hitung atau artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Itu keputusannya. Untuk kesimpulan kayak biasa, dapat diambil kesimpulan, tinggal nulis berarti terdapat perbedaan dari ketiga metode pembelajaran atau tidak semua sama sekali dalam ketiga variabel gitu. Tinggal ikutin hipotesis aja atau pertanyaannya gitu. Udah kita lanjut ke soal selanjutnya. Kurang lebih soal-soalnya sama sih cara-caranya. Untuk yang uji-uji T, uji F, uji Z gitu-gitu, biasa tahapannya kurang lebih sama. Nah, ini yang berbeda adalah regresi. Ini soal terakhir, kita pakai cara regresi. Ini ada data tingkat kenaikan pengguna dan jumlah postingan ini. Ini tuh adalah seorang manajer marketing di perusahaan sosial media yang ingin mengetahui hubungan antara banyaknya postingan harian pengguna dengan tingkat kenaikan pengguna baru atau layanan platform tersebut. Penelitiannya 10 hari dengan rinciannya kayak di tabel. Terus pertanyaannya gini, tentukan persamaan regresi linear sederhana, lakukan interpretasi dari model, tentukan nilai R kuadrat ya itu maksudnya. R kuadrat dan jelaskan. Ini maksudnya gini, aku tulis ini maksudnya R kuadrat. Ketika diketahui banyaknya jumlah postingan per hari 1.250, berapa prediksi tingkat kenaikan pengguna? Nah, ini kita tinggal, ini masing-masing ini nyambung ya semua soalnya. Jadi kalau misalnya A-nya udah salah, ini sampai akhir kita salah semua. Gitu ya teman-teman. Ini aku pakai cara manual. Sebenarnya ada bisa pakai SPSS, cuma untuk ujian kayaknya suruhnya pakai yang manual. Jadi cara yang kita pakai sekarang ini adalah cara hitungan manualnya. Nah, jadi teman-teman tentuin dulu mana X, mana Y. X itu adalah variabel bebas, Y itu adalah variabel terikatnya, variabel yang dependent. X itu adalah yang independen. Di sini mana yang saling mempengaruhi? Tentuinnya itu adalah mana yang mempengaruhi yang mana. Jadi, apakah di sini si jumlah postingan itu mempengaruhi tingkat pengguna atau tingkat pengguna mempengaruhi jumlah postingan. Nah, kalau di sini itu berarti jumlah postingannya yang mempengaruhi tingkat kenaikan pengguna. Jumlah postingan itu berarti X atau variabel bebas dan tingkat kenaikan pengguna itu adalah Y atau yang dipengaruhi oleh sejumlah postingannya gitu. Kita lanjut aja. Nih, berarti kita tinggal nulis diketahuinya tadi itu adalah si tabelnya ya. Kitanyanya adalah model regresi atau Y-nya. Interpretasi B. Ya, interpretasi itu adalah kita jelasin maksudnya si model regresi itu apa. C itu nilai R kuadrat, disuruh jelasin. Dan D itu adalah jika X-nya 1.250 atau jika jumlah postingannya 1.250, maka tingkat kenaikan penggunanya berapa atau tingkat Y-nya berapa gitu. Nah, cara nyarinya adalah ini agak panjang, tapi teman-teman pakai kalkulator bisa, pakai cara-cara yang dianjurkan oleh dosen teman-teman gimana, ikutin aja. Jadi untuk ini, ini data yang tadi ya, X itu data yang tadi, Y-nya juga data yang tadi, teman-teman tinggal masukin lagi. Nah, di sini aku cari Y bar itu Y rata-rata. Jadi, teman-teman tinggal cari rata-ratanya itu 384,9 itu nilai dari biasanya rata-rata Y 245 jumlahnya sampai 732, tinggal kalian bagi sama total jumlah datanya berapa, dapat hasilnya 384,9. Ini sama ya, X kuadrat ini tinggal nilai ini masing-masing dikuadratin, Y kuadrat juga sama kayak gitu. X Y itu adalah 500 kali 245 ini kali ini kali ini, itu nilai XY-nya ini, salah yang ini. Oke, nah Y prediksi ini itu adalah nilai ini kali sama ini, ntar dapat ini. Nah, terus YP min Y bar ini tuh adalah
YP itu adalah si Y prediksi dikurang sama Y bar. Dapat hasilnya ini. Nah, hasil ini kalian simpen aja. Bakal yang dipakai itu adalah yang model regresi yang ini. Kita cari model regresinya itu untuk nyari nilai BO sama B1. Koefisien persamaan regresi itu adalah BO ditambah BIX. BI itu atau B1 tuh BI itu adalah si koefisiennya variabel X. B0 ini adalah yang berdiri sendiri, dia itu adalah uh, data yang tidak akan pernah berubah. Dia salah satu penentunya. Jadi misalnya ini kita rumusnya tinggal masukin sigma Y kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kali sigma XY kali N kali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratin. Tinggal masukin aja angkanya yang ini semua. Tinggal kalian masukin, dapat hasilnya ini. Terus ini tinggal kalian masukin juga, dapat hasilnya ini. Gitu deh. Dapat hasilnya segitu, tinggal kalian masukin di sini. Rumusnya itu Y sama dengan B0 tambah BIX, atau juga teman-teman biasa kalau nyarinya Y sama dengan A plus BX juga boleh. Jadi A itu BO, B1 itu atau BI itu adalah B. Tinggal masukin nilainya 399,71 min 0,0234x. Itu adalah nilai persamaan regresi. Udah dapat model regresinya. Jadi hasilnya yang di bold ini ya. Nah, terus B, interpretasi model tinggal masukin rata-rata kenaikan pengguna saat tidak melakukan postingan sebesar 399,71 dan akan mengalami perubahan sebesar min 0,234. Tinggal dimasukin nilai-nilainya apa aja. Pengguna saat tidak melakukan postingan itu berarti kalau misalnya X-nya 0. Kalau misalnya X-nya 0 berarti kan nilainya cuma 399,71. Maka dia nggak akan berubah. Nih, dan akan mengalami perubahan sebesar min 0,234 itu per. Jadi misalnya per 1 itu nilainya bakal nambah atau bakal kurang min 0,0234. Misalnya ini X-nya 1, tinggal dimasukin berapa gitu. Lanjut, kita bakal nyari nilai R kuadrat. R kuadrat ini kita nyari dari rumusnya namanya SSR dan SST. Nah, terdapat kenaikan pengguna ini kita ngelihatnya itu dari nilai R kuadrat. Jadi kita jelasin juga nilai R kuadrat itu maksudnya apa. Oke, jadi kalau kita lihat di sini kita rumus SSR itu adalah Y prediksi tadi dikurang sama Y bar atau rata-rata Y-nya tinggal dikuadratin masing-masing, kalian tinggal jumlahin semua. Terus yang SST itu YI itu adalah masing-masing Y yang pertama. Yang ini audited ini yang Y. Ini. Itu kalian kurangin sama Y barnya, terus dikuadratin masing-masing. Kayak gitu, dapat hasilnya. Hasilnya itu R kuadrat, itu ntar SSR dibagi sama SST. SST itu tadi sum of square total. Teman-teman tinggal hitung aja. Tadi udah dibarengin ya. Udah dapat hasilnya endingnya 0,00174. Nih, tadi ini dibagi sama ini. Hasilnya ini. Terdapat kenaikan pengguna sebanyak 0,0174 dipengaruhi dari jumlah postingan dan sisanya berupa faktor lain. Jadi si jumlah kenaikan pengguna itu pengaruhnya sebesar ini. 0,0174 itu dipengaruhi dari jumlah postingan. Misalnya sisanya itu kalian kurangin ya dari 1, itu sisanya itu berupa faktor lain. Misalnya dari 100% dikurangin sama 0,00174 itu adalah pengaruh dari jumlah postingan. Sisanya itu faktor lain gitu. Bisa aja faktornya dari rekomendasi teman atau dari iklan kayak gitu-gitu. Nah, yang D yang terakhir adalah jika X-nya sama dengan 1250. 1250 berarti Y-nya sama dengan 399,71 dikurangin 0,0234, masukin rumus tadi ya, kali X, X-nya itu tinggal dimasukin nilai 1250 atau jumlah postingannya. Hasilnya 370,4067. Nah, tinggal masukin interpretasinya. Jadi, jika rata-rata kenaikan pengguna baru saat melakukan postingan sebanyak 1250 adalah
3.370, 4.067. Kayak begitu. Jadi teman-teman tinggal masukin nilai X-nya di persamaan yang kita temuin di A tadi. Dapatnya 370,4067 gitu. Nah, berarti teman-teman udah beres. Sekian dari Bima. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget ditanyain di kolom chat atau di komentar. Terus juga untuk ujiannya semoga hasilnya bisa memuaskan. Teman-teman jangan lupa belajar dan berdoa, latihan terus soalnya supaya bisa ngerti, supaya juga bisa nanti pas ngerjain nggak akan keteteran dan juga teliti, juga bisa bagi-bagi waktunya sesuaiin sama jumlah-jumlah soalnya. Paling segitu dari AM Himayan BTI. Kami berterima kasih sudah mau menonton report ini. Semoga bisa membantu. Selamat malam.